teman-temanku yang aku kasih video kita mati. Untungnya aku ngecek bertahap teman-teman. Jadi tadi aku lagi ngewarnain tangan dan mukanya An ya, baru mulai garis gini di mukanya An. Pokoknya nggak terlalu beda jauh teman-teman. Aku cuma cerita gimana sebenarnya ini semua karakter mukanya kalau di gamenya itu sama teman-teman, putihnya tuh sama semua putih gitu ya. Makanya tapi aku mau bikin Karen, An dan Rick lebih gelap, Cliff dan juga eh siapa nih namanya? Grey juga lebih gelap dan kayak kayak emang lebih paling gelap warna kulitnya gitu ya. Terus aku tadi juga cerita gimana aku seneng game-game sekarang lebih memperbanyak inklusivitas gitu. Jadi karakter-karakter dari berbagai etnik dan juga berbagai warna kulit tuh lebih banyak digambar ya zaman sekarang ya. Jadi tadi tuh memoriku habis. Nah, sesuai dugaannya memoriku akan habis karena aku belum bersihin sampah gitu. Jadi sebenarnya memoriku tadi lebih dari 20 giga yang bisa dipakai, yang mana itu bisa bisa sekitar 4 jam 2 sampai 4 jam video gitu teman-teman. Cuma habis di sampah itu supaya 21 giganya bisa aku pakai, ya aku harus kosongin lagi sampahnya. Cuma tadi lupa gitu. Jadi video sampahku beberapa hari lalu tuh belum aku hapus. Jadi nggak kehitung lah. Sama Rick tadi aku bilang ya, yang warna kulitnya juga sama juga dengan Ann dan Karen. Dan aku bilang ini headcanonku aja gitu. Tadi aku bilang gitu. Karena sebenarnya kalau di gamenya semua sama putih. Aduh. Ya tipikal orang Asia ya teman-teman ya. Kayaknya semakin putih dianggap semakin baik. Mungkin lebih kayak semakin bersih aja teman-teman ya. Jangan bukan masalah putih atau enggaknya sih. Aku lupa judul animenya apa. Pokoknya bapaknya tuh mangaka gitu teman-teman, dan dia ngurus anak kecil. Dan di animenya ada karakter Indonesia bernama Nadila ya. Dan Nadila itu digambarnya karakternya kulitnya coklat. Coklatnya nggak secoklat ini teman-teman. Coklatnya coklat sangat terang gitu ya. Dan menurutku itu lebih putih dari orang-orang Indonesia biasanya, coklat terang gitu. Itu lebih di sini nih teman-teman. Warna kulitnya Nadila tuh mungkin di sini nih. aku rasa ini emang warna kulit orang Indonesia atau enggak malah lebih terang dikit gitu ya. Tapi kenapa orang-orang Indonesia malah nganggap itu rasis teman-teman? Katanya orang Indonesia enggak hitam lah. Padahal aduh, ayolah teman-teman. Kita realistis saja ya teman-teman ya. Kita mah realistis saja. Kalau aku membuat gambar karakter Indonesia juga, aku akan buat kulitnya warnanya seperti itu teman-teman. Kalau enggak bahkan lebih gelap lagi gitu ya. Karena ceritanya kan aku emang mau membuat karakter Indonesia gitu, yang pastinya bukan campuran teman-teman. Yang ceritanya bukan campuran maksudku. Akan beda lagi kalau ceritanya campuran bule, campuran Chinese, campuran Arab, itu bakal pastinya warna kulitnya bisa lebih terang, bisa lebih gelap dikit gitu ya. Cuma kalau kita mau bikin orang Indonesia pada umumnya, yang seenggaknya 3 sampai 4 generasi sebelumnya gak ada campuran, teman-teman, ya kurang lebih warnanya emang begitu, teman-teman ya. Terus yang teriak-teriak rasis itu, yang teriak-teriak si Nadila itu kulitnya terlalu gelap untuk orang Indonesia, pas dicek sebenarnya pas dicek foto-fotonya dia lebih gelap lagi teman-teman. Gimana tuh? Jadi ya kita terima saja apa adanya teman-teman. Karena warna kulit coklat itu bukannya jelek teman-teman. Jadi aku nggak ngerti juga sih. Bukannya jelek, cuma emang kadang diasosiasikan gitu ya dengan tanda kutip misalkan agak kotor sedikit, agak lebih kotor, kayaknya berdaki gitu. Padahal nggak gitu teman-teman, dan tidak harus seperti itu ya. Sangat disayangkan lah teman-teman. Sangat disayangkan kalau kita orang Indonesia juga maunya bikin karakter yang selalu warna kulitnya putih gitu teman-teman, maksudku itu ya. Karena kita jadi menanam kepercayaan seperti itu juga teman-teman, kalau semakin putih semakin bagus gitu ya. Aku pribadi mungkin lebih masuk ke emang yang kulitnya lebih ke putih gitu ya. Cuma aku sendiri gemes liatnya gitu. Apalagi orang-orang yang emang beneran kulitnya sawo matang gitu ya, pasti gemes lah teman-teman ngeliatnya kalau tiap hari dianggap kulit mereka di bawah kulit yang warna putih. Oke, kayak ini gelap ya. Kita akan bikin lebih ke merah. Mungkin kurang lebih segelap ini, karena nggak segelap ini juga teman-teman. Gelapnya itu tanning ya, bukan karena dia orang berkulit hitam.
Mungkin gelapnya di sini ya. Kita coba dulu. Oke, ini terlalu gelap sedikit. Sedikit lagi ya. Enggak, sorry. Ini oke. Ini perfect. Mungkin sedikit lebih merah. Mungkin sedikit terlalu merah daripada yang aku inginkan. Cuma kalau orang terbakar sinar matahari memang biasanya gelapnya gelap kemerahan ya teman-teman. Dibandingkan gelap kekuningan atau gelap kehitamannya. Oke, habis itu kita mau warnain. Ini rotinya. Kita buat dengan warna lebih oranye. Semoga dalam waktu saat kita menyentuh 45 menit, karena tadi kan videoku sebelumnya 1 jam 19 menit ya yang kita kepotong itu. Kepotong karena memori habis itu. Semoga dalam 45 menitan lagi kita udah selesai base color ya teman-teman ya. Nggak tahu muluk-muluk nggak sih? Muluk-muluk kali ya. Roti. Bagian tengah bunga juga. Nanti bagian petalnya kita digambar di layer lain ya teman-teman. Bagian tengah bunga. Ini bunga toy flower, warna putihnya. Jadi tadi aku ngomongin warna kulit tuh karena aku lumayan suka mendesain karakter juga ya teman-teman ya. Apalagi kalau suatu saat aku bisa mengcoding, amin mengcoding dan juga mengotak-otak komputer gitu ya, komputer. Itu menarik juga teman-teman kalau kita bisa buat karya kita menjadi game gitu ya. Nggak perlu game yang dengan gameplay macam-macam, visual novel pun juga nggak masalah gitu ya. Nggak masalah juga. Makanya tadi aku ngomongin karakter karena kan akan senang aku kalau aku bisa buat karakter Indonesia gitu ya. Cuma kalau warna kulitnya nanti akan jadi masalah, aku mikir-mikir juga teman-teman. Aku mikir-mikir juga kalau warna kulitnya bakal jadi masalah gitu ya. Saat aku mau bikin dia sawo matang tapi orang-orang tidak setuju, waduh agak susah juga karena aku tidak mau memaksakan juga membuat orang Indonesia itu menjadi kulit warna putih gitu teman-teman. Makanya tadi aku ngomongin warna kulit ya, padahal biasanya sih aku nggak ngomongin ini. Salah satu panutan aku itu ya Coral Island ya teman-teman ya. Itu game farming sim. Kalau dibilang farming sim itu biasanya Harvest Moon like gitu ya, seperti Harvest Moon gitu teman-teman. Coral Island udah ada di Steam. Aku nggak tahu apakah sekarang udah keluar semua full, karena setauku kemarin early access-nya itu baru fullnya itu mungkin baru sampai summernya gitu teman-teman. Jadi event-event setelah summer tuh kayak masih nggak masuk lah gitu. Nggak tahu ya sekarang ya, bisa dicek banget teman-teman. Developer Indonesia, pastinya kalau aku bilang developer Indonesia bukan berarti 100% orang Indonesia teman-teman ya. Tetap ada orang-orang luar di dalam timnya. Dan itu nggak apa-apa teman-teman. Ya, karena aku agak gemesnya kalau orang bilang 100% buatan Indonesia gitu ya. Agak gemes juga sih. Jangan over proud boleh, jangan over proud gitu lah teman-teman ya. Kita hargai juga, mau dari negara apapun membuat game itu susah teman-teman. Oke, ini ayamnya, warna base-nya. Sapinya juga putih. Putihnya ini cuma bagian sini sampai telinga teman-teman sapinya. Bibirnya ini, hidungnya ini nanti warnanya pink. Oke. Oke deh, kita masuk ke layer atas ya. Kita mau warnain rambut. Warna rambut yang paling fun pastinya adalah si Popuri ya teman-teman ya. Nah, warna rambutnya pink. Nah, karena layer rambut ini di atas, baru kita lebih hati-hati dalam mewarnainya teman-teman. Jangan serawakan pas kita mewarnai kulit ya, karena dia udah layer atas gitu. Jadi nggak ada yang bisa nutupin dia teman-teman kalau ada kesalahan. Oke. Rambutnya ini begini. Ini aku nggak gambar keriting di dalamnya, kenapa? Nah, sia-sia juga teman-teman. Sia-sia juga, nggak bakal kelihatan juga. Ini maksudnya aku gini nih. Ya aku coba nih, sural-suralnya gitu aku gambar ya.
Bentar, kita tutup dulu. Swirl-swirlnya gini aku gambar. Terus pas aku warnain, sorry teman, garisnya belum ketutup. Mana garis yang belum tertutup? Tunjukkan wajahmu, garis yang belum tertutup ini kayaknya ya. Nah ini kan aku udah gambar swirl-swirlnya ya, seperti yang kita minta. Pas aku warnain dia juga hilang juga teman-teman. Lihat nih sketsanya aku hilangin, tuh dia juga hilang juga, nggak kelihatan gitu ya. Makanya sia-sia teman-teman, maksudku gitu. Jadi nggak usah, nanti aja di akhir-akhir pas kita udah masuk bagian efek ya. Ini kalau untuk sekarang kita gambarnya bagian luarnya gini aja teman-teman, bagian luarnya aja. Tetap aja aku otomatis gambar swirlnya teman-teman, padahal baru aku bilang nggak usah. Udah otomatis teman-teman, nggak apa-apa kalau udah otomatis ya. Cuma kalau kalian dengan sengaja jadi ngabisin waktu, nggak usah teman-teman, tidak usah ya, itu nanti saja, urusan nanti. Oke. Rambut Popuri yang paling menyenangkan sudah selesai. Kita rambut paling menyenangkan nomor 2 yaitu rambut An. Maksudku paling menyenangkan itu karena warnanya ya teman-teman ya. Warnanya ini ya yang jelas warna dicat ya. Poni jidat poni. Aku juga sadar jidat mereka kecil-kecil sekali ya teman-teman di anime ya. Ya pasti namanya anime ya teman-teman. Segala dipikirin fisiknya pastilah. Semua matanya kecil, matanya besar, mukanya kecil, jidatnya kecil gitu ya. Cuma aku ngebayangin apakah cocok gitu kalau kita buat karakter dengan jidat yang besar, karena coba kalau kita mikirin karakter jidat besar yang secara canon katanya di animenya dia itu jidatnya besar, itu kan contohnya Sakura ya. Tapi Sakura itu jidatnya nggak besar kalau menurutku dibanding manusia pada umumnya ya teman-teman ya. Dibanding manusia pada umumnya menurutku jidat Sakura itu sangat normal. Aduh. Ya gitu, mereka mau menggambarkan flaws, itu ya susahnya kalau di anime atau manga. Mereka ingin menggambarkan suatu kekurangan, tapi karena ingin karakternya tetap terlihat appealing, cantik dan lain-lain, jadinya nanggung teman-teman kalau mau bikin kekurangannya. Makanya aku lumayan suka sama Jujutsu Kaisen dalam hal desain karakter ya. Mau karakter cewek cowok mereka nggak takut-takut teman-teman. Kalau ceweknya seluruh badannya ada luka, ceweknya di mukanya ada luka, mereka nggak takut, mereka bikin gitu, karena emang itulah yang nanti akan menjelaskan story dia gitu kan. Kalau di anime lain masih takut teman-teman untuk membuat scar atau bekas luka permanen di karakter cewek tuh. Anime lain masih takut-takut. Kalau di karakter cowok mungkin masih lebih banyak gitu ya. Sangat disayangkan aja teman-teman, padahal bisa keren gitu loh. Kyoko dari Haikyuu itu contoh yang baik juga ya, karena dia juga digambarkan punya scars yang banyak gitu, dan dengan wholesome-nya ya bilang itu kayak medali gitu, medali karena kamu sudah mengikuti olahraga. Itu kan jadi senang kita kalau punya backstory seperti itu teman-teman. Cuma enggak ya, apalagi kalau anime shonen ya, yang mana tadi target audiensnya itu cowok-cowok remaja, cowok-cowok yang lebih muda gitu. Biasanya mereka mau buat karakternya tuh lebih appealing gitu, jadi hampir nggak punya flaw. Sangat disayangkan aja teman-teman. Tapi kekurangan atau flaw secara fisik itu apalagi teman-teman yang biasa digambarin ya. Paling umum itu kan emang scars atau tadi bekas luka, atau crippling gitu ya, atau misalkan dia ada cacat gitu, misalkan jarinya, limbsnya nggak intact semua. Biasanya gitu yang paling sering ya, tapi aku mau coba cari yang lebih tidak umum tapi tetap bisa dianggap flow yang masuk akal. Itu apa ya teman-teman ya, jadi tidak umum, tidak masih masuk akal tapinya, dan juga tapinya juga masih bisa digambar teman-teman. Misalkan kalau kita buat rambutnya kering gitu, ceritanya kekurangan karakter ini apa, rambutnya kering dan rontok, itu digambarin agak susah sekali ya kalau kayak gitu ya, yang masih bisa digambar gitu. Emang biasanya kalau nggak cripple, tadi apa namanya, scars gitu, emang paling umum itu sih. Ini teman-teman, kok sketsa kita dimatikan masih seperti ini bentuknya. Aduh. Berarti ini kita butuh 2 video ya teman-teman ya untuk membuat ini, untuk membuat stiker ini kita butuh 2 video. Ini aku masih di warna brush yang sama karena banyak yang warna rambutnya kurang lebih sama teman-teman ya.
yang coklat nih kurang lebih coklatnya di sini shade-nya ya, kecuali mungkin ini Karen aku mau buat orange sedikit coklatnya. Sebentar ya. Oke. Ya aku tadi mastiin karena itu coklatnya, yang coklat itu kan yang belakang ya. Soalnya ini strand poninya ini warnanya kalau nggak salah kuning teman-teman. Jadi maksudnya ini rambutnya ini two tone ya, dua warna. Segitiga di sini tetap warnanya coklat. Jadi cuma yang turun ini aja yang warnanya kuning teman-teman. Agak susah ya emang gambar rambutnya dia ya. Tapi nggak apa-apa, aku suka rambutnya dia. Hair goals. Ya kalau di game dia rambutnya nggak sengembang gini teman-teman. Aku suka banget kalau rambutnya ngembang gini. Cuma seenggaknya di stiker ini rambutnya ini saya hair goals sekali ngeliatnya ya. Tuh barusan aku kepencet undo teman-teman ya. Jadi strand yang di sana tadi hilang. Ya udah kita gambar lagi saja. Gitu aja ya jalan keluarnya ya. Nggak sengaja gambar lagi aja. Nih. Nih, ini, dan ini. Nanti warna kuning di rambut depannya ini ya kita pakai beda layer ya. Oke, karakter-karakter yang rambutnya coklat sudah selesai. Kita ke rambut hitam dulu ya teman-teman. Kalau bisa hitamnya jangan hitam mati begini teman-teman, agak abu-abu aja biar kita shadingnya lebih banyak pilihan ya. Kalau warnanya hitam mati agak susah shadingnya, karena kita jadi nggak terlalu punya banyak pilihan. Ini aja mungkin ini kan padahal aku udah abu-abu ya warna rambutnya. Mungkin nanti mau aku terangin lagi dikit lagi nih. Ini untuk dokter dan Mary ya, warna rambut ini, warna rambut hitam ini. Enak ya kalau warnanya hitam, aku jadi bisa langsung lihat mana gap yang belum ke warna, yang nggak sengaja belum terwarna, itu aku bisa langsung lihat. Beda sama yang rambutnya terang. Oke, rambut dokter udah. Kita ke rambutnya Mary. Walaupun aku suka sih karakter dengan rambut pink, dengan rambut oranye atau rambut yang lebih terang gitu teman-teman, karena shadingnya enak gitu ya. Cuma aku senang juga sih kalau game tuh membuat karakter dengan rambut-rambut yang warnanya lebih natural gini, aku senang juga sih. Karena jadi memberikan kesan yang lebih serius gitu loh teman-teman. Kalau gamenya atau animenya karakternya tuh full rambutnya warna-warni gitu, aku jadi kurang bisa untuk take it seriously gitu kan, karena jadi kayak terlalu colorful gitu. Tapi kalau warna-warna rambutnya gini biasanya memberikan kesan yang lebih dark gitu teman-teman, dark serius, jadi kita memainkan game ini jadi lebih serius gitu loh. Ya nggak berlaku di Harvest Moon sih karena ini bukan game yang dark atau serius sama sekali. Maksudnya serius mungkin ya, tapi bukan game yang dark. Oke, terakhir pirang. Pirang mungkin aku mau bedain layer ya teman-teman, supaya bisa sekalian kita warnain rambutnya si Karen ini. Pirangnya seperti ini ya. Pirangnya ini cuma ada dua, yaitu Karen dan juga Grey. Tadinya aku kira Sirik pirang, tapi begitu aku ingat-ingat, Sirik itu rambutnya oranye ya teman-teman. Harusnya tadi samain aja masih oranye ternyata rambutnya, aku lupa loh. Ya
ini sama si grey. Habis itu kita balik layer tadi ke layer sebelum ini, dan kita akan mewarnai rambutnya Rick ya. Oke. Aku mulai berpikir disatuin aja layernya teman-teman. Disatuin aja. Kita ini kan stikernya banyak begini. Shadingnya juga harusnya nggak terlalu rame kok. Ya udah, habis kita ngewarnain Rick ini, kita satuin aja ya layernya si rambutnya Karen. Pokoknya rambut yang pirang itu kita satuin aja nanti. Ini memang sih satisfying ya teman-teman. Menurutku salah satu plusnya menggambar di Procreate itu karena dia sangat satisfying sekali. Dan juga tadi mudah dibawa kemana-mana, yang kayak gitu-gitu pastilah ya. Cuma pastinya banyak minusnya juga ya. Salah satunya yang aku sangat sayangkan itu tidak ada vector layer gitu teman-teman. Semuanya ini raster layer ya semuanya ini. Vector layer tuh jadi kita menggambar garisnya itu teman-teman menggunakan rumus MTK gitu. Jadi Y sama dengan, makanya dia nggak bakal pecah gitu. Dan menghapusnya juga bisa dipotong karena kita bisa memotong dengan tanda kutip rumus MTK kan. Nah yaitu Y sama dengan itu potong. Bentar ya, aku minum dulu. Jadi ada alat penghapus vektornya yang bisa langsung ngepotong garisnya itu semua gitu teman-teman, yang aku suka ya. Ini menit berapa? Menit 21 ya. 20 menit lagi ya kita masih bisa menggambar. Kayaknya sih kita nggak bisa gambar terlalu banyak juga teman-teman. Mungkin nanti akan berhenti di hiasan rambut. Bisa kali ya. Mungkin habis hiasan rambut aku mau warnain dulu aja yang kecil-kecilnya teman-teman. Jadi background di belakang itu. Untuk bajunya kita gambar besok, warnain besok aja deh ya. Nggak apa-apa ya. Oke deh. Jadi ini aku merge down ya. Tadi rambutnya si Karen sama si Grey. Nah, kita gambar hiasan rambut. Pitaan ini warnanya putih kalau tidak salah. Pitaan rambutnya warnanya putih. Ikat kepalanya Rick juga warnanya putih. Iya teman-teman, ini mungkin nggak kelihatan tapi dia pakai ikat kepala ya. Aku juga kurang ngerti. Kenapa. Oke, habis itu apa lagi yang warna putih? Nggak ada ya. Bandonya Popuri warnanya hijau. Sebenarnya aku merasa agak overwhelmed sih sama kita menggambar begini banyak karakter ya teman-teman dalam waktu singkat. Cuma nggak apa-apa, pasti bisa aku selesaiin sih. Cuma jadi nggak bisa duduk terlalu lama melihat ini. Terus habis itu ikat kepalanya Kai warnanya ungu tua sekali gitu. Tapi tidak sampai violet, dark violet gitu ya, tetap ungu, cuma dia tua gitu. Bukan, biasanya kan aku ungunya lebih pakai lavender gitu ya. Topi ya, lupa aku topinya si Grey ini warnanya biru dong. Karena enggak biru dong, biru tua aja. Jadi kayak biru jeans tua gitu. Grey, kamu emo sekali kamu. Emo sekali kamu. Udah ya, yang pakai hiasan rambut cuma itu. Kayaknya bisa sih kita sampai baju ya. Sebenarnya bukannya nggak bisa teman-teman, cuma tadi aku merasa mulai jenuh aja. Oke, bajunya kita di layer bawah ya. Layer bawah. Kita mulai dari baju yang warnanya lebih terang. Pertama sweaternya si Rick. Rick ini sweaternya warna hijau ya teman-teman. Idenya ini sama aja kayak pas kita menggambar kulit. Nggak apa-apa teman-teman, ini kan harusnya dia pakai overall warna jeans ya. Cuma nggak apa-apa, aku tiban aja dulu semua. Tadi kan kulit juga kan kita tiban dulu semua, tapi ujung-ujungnya pas kita tambahin rambut jadi ketutup kan bagian yang keluar-keluar. Ini juga buset, ini warna hijaunya kok gini. Hijaunya hijau begini maksudku teman-teman. Nah,
Nanti juga begitu teman-teman, idenya seperti itu juga ya. Oke, kita balik ke sini. Ini kenapa ada warna kuning? Kenapa ada warna kuning di pipinya si Eli? Aduh, ternyata itu alasannya teman-teman. Pasti tadi sering terjadi ya, nggak sengaja kecoret-kecoret gitu. Aduh, sayang sekali teman-teman, kita jadi harus ngewarnain lagi nih. Ya, gini ya. Masih kuning dikit lagi. Sayangnya kalau kapus tadi kayak tadi teman-teman, terus kita ngewarnain lagi, kadang bulatnya jadi nggak terlalu sempurna, tapi nggak apa-apa ya. Ini bajunya Ellie itu biru muda sekali, dan biru ya teman-teman, jangan kecil, kecil itu Tosca. Biru, setauku sih begini. Iya betul teman-teman, warnanya biru ya. Kadang-kadang begitu kita memilih biru muda, kadang-kadang jadi kelebihan hijaunya, warna hijaunya jadi berlebihan dan jadi warnanya jadi Tosca gitu teman-teman, maksudku seperti itu ya. Tapi terkhusus Ellie ini warna biru ini emang udah jadi ciri khasnya teman-teman. Ini aku cuma warnain setengahnya karena ini lanjutan overall putihnya nanti, jadi aku nggak perlu bikin. Habis itu ini sebenarnya Karen baju ketek ya teman-teman, kenapa aku nggak warnain kulitnya ini? Lupa ya. Sebentar ya, aku lagi lihat referensi lagi. Ya, lumayan banyak yang warnanya putih ya teman-teman, baju dalemannya. Salah satunya Karen. Aku akan jadiin satu aja semua yang warnanya putih barengan. Ini Karen, Popuri, Dokter. Ini Popuri, ininya putih teman-teman, warna ininya. Nah ininya putih, nanti luarannya hitam. Aku lumayan suka sih warna bajunya Popuri ya. Nggak selalu karakter yang pink tuh harus bajunya color scheme-nya pink merah gitu teman-teman, nggak selalu ya. Karakter yang childish tuh nggak selalu warnanya harus merah gini, apa nggak harus pink merah gitu. Ini bajunya nanti warnanya putih hitam loh teman-teman. Ya roknya sih merah tua, merah marun, cuma ya lumayan lah. Biasanya kalau karakter anime kalau rambutnya pink ya teman-teman, bandonya dibikinnya juga kurang lebih warna pink atau warna cerah, warna merah gitu ya. Tidak usah disebutkan ya siapa-siapa namanya. Atau enggak warna putih, biasa pink dan putih itu warna yang cocok sekali untuk bersama, kuning, ungu gitu ya. Tapi ini warnanya color scheme dia, kalau bukan karena rambutnya itu hijau, merah dan putih. Hijau, hitam dan putih gitu. Menarik aja sih menurutku teman-teman ya. Ini banyak bagian kulit yang tadi belum aku warnain ya, kayak di Mary ini warna lehernya lupa loh. Kalau di Karen tadi satu lengan ya semua masih abu-abu, belum putih. Yaudah. Yang dalemannya putih lagi si Kai teman-teman. Ini juga Kai, lehernya belum aku warnain. Apa nanti kita balik lagi aja berarti ya. Terus habis itu ini juga nih, ini loh teman-teman, bulu-bulunya ini juga. Alah, maaf terjadi kecelakaan. cat tumpah. Oke. Sorry teman-teman. Kalau si An ini dalemannya oranye. Iya oranye, lebih terang dikit, lebih hue-nya, saturationnya lebih naik daripada rambutnya ya, dikit aja. Warnanya begini. An juga lupa aku warnain lehernya. Ini karena sketsanya kurang jelas kali ya teman-teman. Jadi aku kurang bisa lihat juga ini mana yang emang leher, mana yang baju, mana yang kerah. Memang sebaiknya sketsa itu sejelas mungkin ya. Tapi ya nggak apa-apa juga teman-teman. Kadang-kadang kan kita mau menghemat waktu ya. Cuma ujung-ujungnya karena kita bolak-balik jadi waktunya nggak terhemat teman-teman. Grey ini warna dalamannya biru muda, jadi aku pakai aja warna dari si Ellie. Dalamannya cuma sini ya.
kerahnya itu teman-teman bukan dari kemejanya, kerahnya itu dari jas dia yang di luar itu. Oke ya, untuk sekarang dalaman udah diwarnain. Aku balik dulu lagi ke kulit ya untuk mewarnain ini teman-teman. Ngewarnain tangannya si Karen, lehernya si Ann, lehernya Mary, lehernya Kai. Wah, banyak tadi yang kelewatan ya untuk warna kulitnya. Oke, terus tadi lehernya si Ann belum juga. Ini akan overwhelming sekali nanti shadingnya teman-teman ya. Aduh. Karena ini karakter yang sangat banyak dengan color scheme yang sangat berbeda-beda gitu ya. Jadi sebenarnya ini project gambar yang lumayan besar gitu ya. Semoga hasilnya memuaskan sih. Untuk sekarang hasilnya masih sangat amat jelek ya teman-teman ya. Karena ini kita masih di awal banget teman-teman. Trust the process seperti biasa, itu moto kita menggambar, trust the process. Apalagi kita kan udah tahu kurang lebih hasil akhirnya mau seperti apa. Jadi nggak usah terlalu takut. Oke deh, kita balik lagi ke baju. Sekarang aku mau yang luarannya putih dan krem. Oke, ini salah satunya adalah suster kita tercinta, Ellie. Pokoknya yang kita gambarnya di layer atas, barulah itu kita gambarnya harus dengan lebih sedikit hati-hati ya teman-teman ya. Seperti yang aku bilang tadi ya. Sekali lagi cat tumpah. Dan aku lupa satukan ini. Oke, ini baru. Oke. Yang luarannya putih nggak ada lagi ya. Oke. Aku ke yang ini. Aku ke face-nya si Karen dulu. Ini ya. Habis itu ini warnanya sudah sangat berbagai macam ya teman-teman ya untuk luarannya. Tadi dalaman kan masih kurang lebih ya warnanya itu aja, putih atau biru muda gitu ya. Ini warnanya mulai beragam. Kalau jujur aku sedikit overwhelmed tuh kayak bingung juga teman-teman, apalagi kalau ini kan banyak banget ya karakternya. Bukan banyak banget sih, normal sih. Cuma untuk waktu menggambar kita yang singkat seperti ini, overwhelmed tuh jadi agak kebingungan ini mana yang mau duluan, jadi agak blunder gitu teman-teman. Cuma aku yakin aku pasti bisa. Luarannya si Mary juga biru, tapi birunya lebih tua sedikit dan lebih keunguan sedikit kayaknya ya. Oke, sebenarnya dia overall begini. Ya elah, lehernya kok belum di fill color. Aku nggak fokus tadi ya. Warnanya terlalu ungu ya teman-teman, sayang sekali. Enggak, warnanya bagus. Sering gitu ya, udah pede, aduh warnanya terlalu ini, warnanya bagus. Oke, ini popuri warna hitam ya. Cuma seperti biasa aku nggak langsung pakai hitam mati teman-teman, agak abu-abu supaya apa tadi shadingnya lebih banyak pilihannya ya. Ya bagus juga ya karakter rambut pink, terus color scheme-nya hijau putih, putih hitam begini, bagus juga ya teman-teman ya. Oke, luarannya siapa sih namamu, ya ampun aku lupa siapa namamu, Rick, ya ampun. Ya, berarti karakter yang bagian sini udah semua ya. Tinggal Gray, Cliff.
lumayan juga ya. Ini kita berapa menit? 34 menit. Kita ada waktu 10 menit lagi, lumayan juga sih kita bisa dapat sampai bajunya ya. Aduh, capek juga teman-teman. Clip ini setahu warna luarannya coklat muda. Aku ini dulu outline dulu supaya nggak tembus ke bulu-bulunya. Coklat muda begini setahu ya. Oke. Bajunya Kai, jasnya ini warna apa teman-teman? Coklat tua ternyata teman-teman. Oke, coklat tua. Aduh, jadi sama kayak kulitnya ya. Kita alter yuk, kita alter. Jadi coklatnya muda dengan saturation yang lebih naik ya. Alter itu maksudnya merubah-rubah sedikit ya teman-teman ya. Or mungkin kita akan ubah jadi hitam aja, bisa juga. Kayak ini juga warnanya cukup menarik ya teman-teman ya. Karena dulu, seenggaknya dulu ya, pas pertama-tama aku main tuh, ungu coklat itu agak kaget juga aku dengan kombinasi warna tersebut. BTW ini aku jadi gantiin jadi menuju hitam ya. Oke. Ini tinggal si grey, warnanya cream color tapi agak sedikit ke coklatan, berarti kita ke sini. Oke, agak sedikit ke abu-abuan teman-teman untuk grey ini, warna jas luarnya ini. Berarti udah semua ya untuk baju luaran. Aduh, capek juga teman-teman ya. Mungkin kita harus ini dulu. Nah, nanti kurang lebih backgroundnya akan transparan jadi seperti ini teman-teman. Ini kita coba ya matiin sketsanya apakah bagus. 1, 2, 3. Banyak bagian-bagian yang harus dihapus ya. Gak apa-apa. Ya, banyak bagian-bagian juga yang harus kita isi lagi dengan warna. Karena begitu lineless seperti ini dan sketsanya dimatikan, banyak yang bentuknya jadi kurang jelas teman-teman. Itu nggak apa-apa ya. Emang seperti itu kita dalam menggambar lineless. Oke. Kita nyalakan lagi backgroundnya. Kita nggak jadi warnain hewan-hewan yang di belakang ini. Kita fokus dulu aja ke karakternya ya teman-teman. Kita gambar muka ya. Gambar muka. Kita pakai warna coklat, tapi coklatnya hampir hitam, nggak apa-apa ya. Nah, aku mau pakai Narinder's pencil aja teman-teman. Oke nggak sih? Kurang ya sayangnya. Kita berarti harus pakai monoline aja teman-teman. Gak apa, kita buat nih ceritanya lebih soft dan professional touch gitu ya, nggak terlalu banyak jitter ya. Coba aku lihat dari jauh ya. Kurang tipis teman-teman. Ini monoline berarti kita untuk mata dulu dan untuk beberapa karakter yang alisnya tebel ya. Untuk mulut nanti kita akan pakai fine line ya teman-teman. Ini untuk mulut, kerutan itu aku akan pakai fine line. Ini alis dokter tebal sekali ya, jadi mungkin alis dokter kita akan pakai monoline ini aja, nggak apa-apa tebal ya, karena alisnya tebal ya. Jadi permasalahan di monoline ini karena adalah setipis-tipisnya dia teman-teman masih tebal banget gitu. Oke, mata. Habis ini kita ke alis mulut ya. Sama alisnya Cliff kita bisa pakai monoline ini karena alisnya tebal.
Aduh, kalau ngeliat mukanya Cliff ini aku masih sedih sama ceritanya dia ya teman-teman ya. Karena relate ya, banyak banget orang seperti itu ya teman-teman ya. Sudah merantau jauh, kadang bahkan sebagian dari mereka rugi gitu ya. Tapi ternyata apa yang didapat tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bahkan malah memperburuk keadaan gitu teman-teman. Oke, ini matanya belum diwarnain. Tinggal mata Grey sama mata Karen ya. Aduh, matanya Alicia Grey itu ketebelan ternyata teman-teman. Alicia Grey itu lebih tipis gitu ya. Untuk karakter-karakter yang mukanya lebih datar baru biasanya Alicia lebih tebal. Kalau Grey kan dia pendiam tapi mukanya bukan datar ya teman-teman. Jenis mukanya tuh maksudnya pendiam galak gitu lah. Itu Alicia baru lah lebih tipis gitu ya. Oke, muka. Abis itu kita add layer. Kan kita pakai fine line ya. Inking fine tip, maksudku fine tip. Untuk bagian-bagian kecil. Contohnya alisnya para ciwi-ciwi dan juga bibir, efek pipi, mulut gitu-gitu ya. Ini kenapa fine line-nya stabilisasinya besar sekali teman-teman, agak susah jadi aku tadi. Coba ya kita matikan sketsa. Oke lah ya. Aduh, karakternya ini masih belum jadi banget teman-teman. Butuh beberapa part ternyata ya. Semoga cuma 2 part ya teman-teman. Semoga cuma 2 part, berarti besok selesai kalau bisa ya. Cuma kalaupun nggak bisa ya udah, kita jangan maksa ya teman-teman. Nanti kita jadi jenuh gitu lah. Paling gak enak kalau kita jenuh sama gambar kita sendiri teman-teman. Yang pasti pertama dia tidak akan selesai gitu ya. Yang kedua kita jadi nggak membuang waktu sih. Menurut aku kalaupun gambar kalian abandon, kalian postpone, seenggaknya saat proses kalian menggambar itu kan tetap tertanam di kepala kalian dan tetap bisa jadi pelajaran gitu ya. Cuma kan kalau bisa kita memang mau menggambar tuh sampai selesai gitu loh teman-teman, jangan berhenti di tengah ya. Sekali lagi trust the process ya teman-teman ya. Dan ini masih proses yang awal sekali ya, jadi kita belum bisa mendapatkan hasil apa-apa. Cuma setidaknya kita bisa mendapat bayangan kira-kira apa yang akan kita buat. Oke, aku mau naikin lagi sketchnya. Ini kayaknya udah, teman-teman aku lagi nyari nih mana ya magnet. Nah, magnet pensilnya tadi yang perfectnya. Oke, ya kita udah di sekitar 2 menit lagi. Sampai untuk sekarang kita baru bisa sampai segini dulu teman-teman. Besok kita bakal lanjutin lagi, berarti kita akan lanjutkan base color dan langsung shading ya. Untuk backgroundnya nggak banyak karena ini kan sticker sheet. Kita bakal nanti ngewarnain putih aja bagian belakang karakter-karakter dan juga bagian belakang objek-objeknya. Kita akan warnain bubble putih teman-teman, seperti yang kita lakukan di karakter Chibi Anime Girl kemarin ya. Terus habis itu kita juga akan jadi sticker sheet itu tetap ada backgroundnya sih ya, tapi backgroundnya pola aja teman-teman. Contohnya misalkan pola begini, kotak-kotak gini ya nanti di belakangnya gitu. Aduh, ini berdebu. Maaf tadi kertas tadi berdebu ternyata. Kayak gitu aja, jadi bisa selesai dalam hitungan menit pasti untuk backgroundnya. Yang bakal susah nanti pastinya besok bakal membagi-bagikan shadingnya teman-teman, karena ini luas sekali karakternya ya, banyak sekali ya. Oke deh, nggak apa-apa. Kita lihat besok aja lanjutannya seperti apa. Semoga berhasil. Aku minum lagi terakhir kali, bentar ya. Semoga gambar kita tidak gagal teman-teman ya. Kalau dari sketsanya sih aku rasa nggak gagal teman-teman, cuma butuh waktu yang agak lama ya. Oke, segitu aja dari aku Micun Art ya. Kita semoga besok bisa ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Micun Art tutup dulu. Ini sekali lagi baru sketsa, belum hasil akhir ya teman-teman ya. Baru sketsa ya, jangan kecewa dulu. Bye-bye.